Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang kembali bertemu di channel Yata Official. Kembali kita akan mereaction video TikTok dan juga ada beberapa video-video dari media lainnya yang kita reaction yang menurut saya ada beberapa suatu hal yang memang aneh dan juga unik lah istilahnya. Maka supaya kalian tidak penasaran, tonton video ini sampai selesai. Mari kita langsung ke video-videonya. Hehehe, kok nakal banget sih, masih kecil ya. Bandel. Di video yang pertama ini memang sih kalau saya dengar baik-baik ya, memang tidak terlalu jelas narasi anak ini apakah dia betul-betul menyebutkan seperti yang ada di captionnya. Tapi menurut saya kalau memang itu benar, dan saya yakin mungkin yang membuat video dia lebih jelas dan terang mendengarkannya ya. Dan ya pasti dia yang memberi keterangan lah istilahnya gitu. Jadi saya rasa kalau memang anaknya betul-betul mengatakan hal yang demikian, berarti ya ada beberapa yang menjadi sorotan. Apakah diajarin di sekolah? Tentu tidak mungkin. Atau diajarin orang tua? Ya kita nggak tahu. Atau di dalam agama mereka sendiri kita nggak tahu. Justru yang penting saya yakin di sekolah tidak mungkin. Di keluarga harusnya enggak. Tapi saya nggak tahu kalau di agama mereka. Oke, kita next. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد. Kalau sebelum-sebelumnya kan ya azan di Prambanan, di Borobudur, di tepi laut. Nah sekarang di dalam gerbong. Nah gimana kalau seandainya mereka bukan hanya sekedar sholat begitu aja, tapi betul-betul mereka kayak sholawatan gitu loh. Akhirnya mereka nyanyi-nyanyi. Nah pertanyaan gini, gimana kalau seandainya ada agama lain nih? Ada agama lain di tempat umum seperti itu, mereka nyanyi-nyanyi, main gitar, contohnya orang Kristen atau orang Hindu atau orang Buddha. Mereka melakukan seperti sesuai agama mereka. Apakah tidak ada yang ngamuk? Sedangkan dalam tempat-tempat umum seperti itu kan harusnya banyak orang ya. Dan bukan hanya satu agama doang. Dan kita nggak tahu apakah mereka memahami hal tersebut. Sunan Gunung Jati itu kalau mau ke Mekah lewatnya pakai jalur tersebut. Barangkali mau dilihat di video nggak apa-apa. Jalannya Oh, lewat mana? di foto aja nggak apa-apa. Masih betul, Mas. Ya mungkin ini adalah akibat dari dongeng-dongeng ya. Kita nggak tahu kenapa sampai di pinggir rumah ada tempatnya atau jalannya ini ya. Jalan menuju Mekah. Berarti ya kalau kita lihat ya, kalau menuju Mekah berarti itu lewat bawah tanah gitu, lewat laut. Wih ngeri. Tapi coba disuruh coba, kalau saya itu ada orang, ayo coba aja gitu loh. Atau mungkin jangan-jangan dijadikan ini sebagai ladang uang. Kalau mau lihat jalan ke Mekah silakan dia terus nanti bayar. Silakan komen-komen ya. Oke, kita lanjut. Inilah saya sudah susah berkomentar kalau seperti ini. Apakah mereka nggak cicit ya dari mulut ke mulut yang satu ke mulut yang lain gitu. Apakah mereka nggak gimana gitu, atau mungkin hanya demi gitu loh, demi sesuatu. Maka saat itu kalau pilihannya ada dua, mati dengan makan babi, pilih mana? Kok malu mau makan babi? Tidak boleh pilih mati, saya mati aja, jangan. Kalau kamu mati siapa yang akan mengisi dunia ini? Hidup ini sunyi tanpamu. Maka kau boleh makan babi, ambil babi pakai kecap dikit.
Ya nggak heran lagi ya kalau soal Abdul Somad, kalau soal haram-haram menurut Abdul Somad ini udah terlalu banyak. Biarin aja dia guys. Yang penting intinya babi itu tetap enak dan babi itu tetap murah kalau tidak banyak yang makan. Kalau makin banyak yang makan, makin banyak pelanggan, kan makin mahal. Gitu. Kalau kalau semakin sedikit hanya orang Kristen doang, ya makin murah dong. Jadi itu keuntungan untuk kami orang Kristen yang makan daging babi. Oke, kita lanjut pada video-video berikut. Sekarang Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamophobia naik di mana-mana. Karena apa? Karena Muslim itu memberikan kontribusi tidak, memberikan teknologi tidak, memberikan sumbangsi manufaktur tidak. Apa tidak ada? Yang ada adalah mereka minta sumbangan. Coba lihat ulama-ulama itu mau bikin pesantren minta sumbangan di YouTube, mau bikin ini itu bikin donasi, setiap ceramah sunduknya terbuka aja kayak gitu. Udah kayak gitu mereka tuh cuma minta sumbangan, ngasih nggak kontribusi buat masyarakat? Enggak juga. Kalau misalkan mereka ceramah juga paling temanya itu aja diulang-ulang gitu. Coba Baraya ada yang nggak yang hafal tema Idul Fitri? Itu selalu diulang-ulang aja kayak gitu. Ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ya bisa jadi ada benarnya dan dia sendiri ya yang ngomong ya, bukan kita yang di luar agama mereka. Mereka sendiri itu kan agamanya dia. Hanya saja mungkin beda aliran lah istilahnya ya. Kalau Guru Gembul ini saya ikut dia jujur sekali dan terbuka dalam hal-hal seperti ini. Assalamualaikum. Pertama kali masuk gereja. Aduh malu kali ya ada mereka. Di sini apa kak? Untuk saya isi persembahan dulu ya. Oh. Apakah kakak ini masih dianggap toleransi yang kebablasan? Tapi ingat ini di Manado. Ini di Manado dan dia luar biasa dia masuk ke dalam gereja. Karena kan banyak yang komen-komen tuh di video sebelumnya, ngapain masuk ke dalam gereja? Itu haram, itu nggak boleh, itu kebablasan, tidak sesuai akidah. Tapi banyak orang Islam yang masuk gereja juga. Bukan masalah soal ikut ibadah, tapi setelah mereka masuk ya udah. Gitu. Oke, kita lanjut. Nama Atta Halilintar kembali jadi perbincangan publik setelah video dirinya menunaikan sholat di trotoar atau emperan toko saat liburan di Cina viral di media sosial. Video itu menyebar luas di TikTok, Instagram, hingga Threads, dan langsung memicu pro dan kontra di kalangan warganet. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun 2025, ketika Atta berlibur bersama keluarga besarnya ke beberapa kota di Cina. Dalam rekaman yang beredar, Atta terlihat melaksanakan sholat di area pertokoan yang masih aktif. Dia menggunakan jaket sebagai alas sholat dan menghadap kiblat di tengah lalu lalang pejalan kaki. Momen ini terekam cukup jelas, dibagikan ulang oleh banyak akun, lalu viral dan jadi bahan diskusi publik. Respon warganet pun terbelah cukup tajam. Sebagian memberikan dukungan dan apresiasi. Mereka menilai Atta menunjukkan konsistensi menjaga kewajiban ibadah meski sedang berada di negara non-muslim. Dalam pandangan kelompok ini, akses ke masjid di Cina tidak selalu mudah. Jaraknya bisa jauh, sementara waktu tempuhnya juga nggak singkat. Aku bukan fans Atta, tapi di Tiongkok masjid jauh dan balik ke hotel makan waktu. Jadi selama suci tidak masalah, tulis netizen. Karena itu, sholat di ruang publik dianggap bisa dipahami selama dilakukan dengan niat ibadah dan memenuhi syarat sah sholat. Beberapa komentar bahkan menyebut aksi ini sebagai pengingat bahwa ibadah tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Masya Allah, Bang Atta mengingatkan kita kalau dimanapun bumi berpijak, Allah tetap nomor satu. Ini dakwah visual yang keren, tulis salah satu netizen. Namun, di sisi lain, kritik juga mengalir cukup deras. Banyak warganet mempertanyakan pilihan lokasi sholat yang dilakukan di trotoar, yang notabene-nya merupakan fasilitas umum bagi pejalan kaki. Di negara seperti Cina, trotoar dikenal sangat fungsional dan disiplin penggunaannya. Aktivitas yang menghambat arus jalan meski sebentar bisa dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik.
Kritik juga mengarah pada status atas sebagai musafir. Dalam Islam, musafir mendapat keringanan atau rukhsah seperti menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak berarti menggabungkan 2 waktu sholat, sedangkan qashar berarti memendekkan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat saat berpergian. Padahal bisa dijamak loh ketika di hotel. Allah itu mempermudah hambanya untuk beribadah, tulis netizen lainnya. Artinya ada opsi menunda sholat ke waktu lain yang lebih memungkinkan dan dilakukan di tempat yang lebih layak, seperti hotel atau ruang privat. Karena itu, sebagian netizen menilai sholat di trotoar bukan satu-satunya pilihan yang tersedia. Aspek lain yang ikut disorot adalah soal konten. Karena momen tersebut terekam jelas dan tersebar luas, muncul dugaan bahwa ibadah ini sengaja direkam untuk konsumsi media sosial. Dia sendiri yang rekam, terus post sendiri juga biar viral. Hade harus begini banget ya cari pencitraan, timpal warganet lainnya. Di titik ini, perdebatan pun bergeser dari soal sah atau tidaknya sholat menjadi soal etika. Sejauh mana ibadah personal pantas ditampilkan di ruang publik dan dikonsumsi sebagai konten. Hingga saat ini, Atta Halilintar belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi terbuka terkait video tersebut. Dia juga nggak menanggapi langsung kritik maupun dukungan yang muncul. Aktivitas liburan keluarganya di Cina tetap diunggah seperti biasa tanpa penjelasan tambahan. Bagi kami di Gerakan Peace, isu ini perlu ditempatkan secara proporsional. Menunaikan sholat adalah kewajiban, dan niat menjaga ibadah di tengah perjalanan patut dihormati. Secara fikih, sholat di ruang terbuka tetap sah selama syarat-syaratnya terpenuhi, sehingga ibadah Atta tidak layak dihujat atau direndahkan. Tapi, Islam juga mengajarkan kebijaksanaan dan kepekaan sosial. Keringanan bagi musafir bukan sekedar opsi tambahan, melainkan bagian dari ajaran yang memberi ruang adaptasi terhadap kondisi. Menggunakan rukhsah bukan tanda iman melemah, justru cerminan pemahaman terhadap fleksibilitas syariat. Selain itu, konteks budaya tidak bisa diabaikan. Berada di negara dengan norma dan kebiasaan berbeda menuntut kehati-hatian ekstra. Trotoar di Cina bukan sekedar ruang fisik, tetapi simbol keteraturan publik. Aktivitas religius personal di ruang tersebut, apalagi oleh figur publik, berpotensi dibaca sebagai ketidaksensitifan meski niatnya baik. Sebagai figur publik dengan pengaruh besar, setiap tindakan Atta membawa dampak simbolik yang lebih luas. Apa yang dilakukan bisa ditafsirkan sebagai representasi umat, bukan semata keputusan individu. Karena itu, kehati-hatian dalam memilih ruang, waktu, dan cara beribadah di ruang publik global menjadi penting. Diskusi ini seharusnya tidak ditarik ke dua ekstrim, seolah kritik berarti anti ibadah atau seolah semua yang berlabel ibadah otomatis kebal dari evaluasi sosial. Yang lebih sehat adalah refleksi bersama tentang bagaimana menjalankan iman sambil tetap menghormati ruang publik, norma lokal, dan sensitivitas lintas budaya. Yuk beragama dengan akal sehat. Ini kan public figure ya, beliau ini kan public figure. Public figure sebenarnya sih nggak salah, sholat atau berdoa di mana sih itu nggak salah. Tapi kalau seolah-olah menunjukkan diri di tempat-tempat seperti ini harusnya itu nggak boleh ya. Istilahnya ada etikanya atau attitude-nya lah istilahnya. Jangan sampai hanya demi agama, tapi menyalahi juga gitu loh di mana tempat kita berada. Kan kalau di Indonesia oke lah, tapi di Indonesia sebenarnya sih mungkin tidak wajar juga ya. Apalagi ini kan di Cina. Masa nggak ada tempat ibadah? Mungkin di hotelmu lah di mana kamu tinggal. Atau di tempat di mobil ke di mana gitu kan bisa terus direkam lagi. Siapa lagi yang rekam? Apakah orang yang tiba-tiba lewat jalan atau jangan-jangan ini hanya sengaja tapi endingnya ya justru apa ya menjadi teladan yang bagi saya kurang tepat. Atau jangan-jangan dia ini yang ditiru oleh beberapa orang di mana saja akhirnya mereka sholat mereka tidak mau tahu itu tempatnya apa, bahkan sampai ke dalam Indomaret pun sampai mereka mau lakukan juga di situ itu. Katanya kan doa, tapi mengganggu orang lain. Harusnya kalau orang beragama, orang yang punya kerohanian yang baik dalam satu agamanya, ya harusnya dia bisa menjaga dong bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Memang penting agama, tapi kalau itu mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain dan itu bukan di tempat yang tepat, maka itu juga suatu hal yang salah.